Orang yang nekat sengaja memasukkan cincinnya ke dalam kuburannya Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang yang nekat sengaja memasukkan cincinnya ke dalam kuburannya Nabi Muhammad SAW? Ini adalah kisah yang sangat mengharukan, yaitu kisah kebenaran ketika Nabi Muhammad SAW wafat meninggalkan dunia ini. Maka hampir seluruh sahabat ketika itu sangat bersedih hati. Mereka sangat terpukul hatinya. Kemudian karena Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat dan juga sekaligus pemimpin pemerintahan, maka para sahabat segera untuk mengangkat pengganti beliau. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang ke-11 Hijriah. Hari Senin Rasulullah SAW wafat. Tetapi tidak pada hari itu pula jenazah Nabi Muhammad SAW langsung diurus. Tetapi kaum muslimin ketika itu harus mengangkat pemimpin terlebih dahulu. Mengapa pemimpin harus diangkat, disepakati oleh kaum muslimin terlebih dahulu? Karena jika tidak ada pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW, maka hampir seluruh sahabat rebutan ingin mengurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat berbahaya. Hampir seluruh sahabat ingin rebutan menyentuh jenazahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian terpilihlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifatul Rasulullah SAW, pengganti Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, maka Abu Bakar As-Siddiqlah yang mengurus, yang mengatur siapa-siapa saja yang harus merawat jenazah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam banyak riwayat yang memandikan jenazah Nabi Muhammad SAW adalah sahabat Ali bin Abu Thalib, kemudian sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan kedua putranya sahabat Al-Abbas, yaitu Al-Fadl dan juga Al-Qutham. Inilah sahabat-sahabat yang merawat jenazahnya Nabi Muhammad SAW, memandikan dan mengkafankan. Kemudian kaum muslimin wal muslimat ketika itu bergantian mensolati jenazah Rasulullah SAW. Mulai dari hari Senin, kemudian hari Selasa, mereka bergantian mensolati jenazah Nabi Muhammad SAW. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Sehingga barulah pada malam Rabu jenazah Nabi Muhammad SAW disepakati untuk dimakamkan di kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena ketika itu terjadi perdebatan panjang. Banyak sekali sahabat yang menginginkan jenazah Nabi Muhammad SAW dipulangkan ke Mekah, dikubur di tanah kelahirannya. Banyak sekali para sahabat muhajirin dari Mekah menginginkan agar jenazah Nabi Muhammad SAW dikuburkan di tanah kelahirannya, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Bahkan ada yang usul dari sebagian sahabat agar jenazah Nabi Muhammad SAW dikuburkan di Baitul Maqdis, karena di sanalah ada beberapa jenazah Nabi yang dikuburkan di sana. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memutuskan bahwa beliau pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah menghendaki agar dikuburkan di mana beliau wafat. Dan ternyata kabar ini dibenarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga para sahabat sepakat jenazah Rasulullah SAW
dikuburkan di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah, yaitu di dekat Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Hampir semua sahabat Nabi Muhammad SAW yang ikut hadir menyaksikan proses pemakaman tersebut semuanya ingin berebut-rebutan, ingin menyentuh jasad yang mulia Rasulullah SAW. Akan tetapi dilarang oleh kesepakatan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga tidak semuanya sahabat diberikan kesempatan untuk menyentuh jasad yang mulia Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam liang kubur. Yang ada di dalam liang kubur ada 4 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, dan kedua putranya Al-Abbas, yaitu Al-Fadl dan Al-Qutham. Qutham bin Al-Abbas radhiyallahu an dan juga Al-Fadl ini adalah sebagai sepupunya Rasulullah sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Hanya 4 orang yang ada di dalam liang kubur yang menyentuh jenazah Rasulullah SAW terakhir. Hanya 4 orang inilah yang menyentuh jenazah Nabi Muhammad SAW terakhir kalinya. Namun ternyata ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang cerdik, sengaja memasukkan cincinnya ke dalam liang kubur, ke dalam liang kuburnya Nabi Muhammad SAW, agar ia bisa diberi izin untuk mengambil cincinnya sebelum liang kubur ditimbun tanah kembali. Di dalam banyak riwayat hadis, sahabat yang sengaja nekat memasukkan cincinnya ke dalam liang kubur Nabi Muhammad SAW adalah Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi. Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi. Namun dalam riwayat yang lain, sahabat yang nekat memasukkan cincinnya ke dalam liang kubur Nabi Muhammad SAW adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, dan dia diperkenankan untuk mengambil cincinnya sebelum tanah liang kubur itu ditimbun kembali. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama, siapakah sebenarnya orang yang terakhir bisa menyentuh jenazah yang mulia Rasulullah SAW. Inilah salah satu kisah yang sangat mengharukan, yang hendaknya diketahui oleh setiap kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada dari generasi ke generasi. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.